Bit Tengah, jumpa lagi dengan Bit Tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majwa horas buat kita semua, sahabat Bit Tengah. Hari ini kita berada di kebun kita. Selamat datang di kebun Bit Tengah dan Pak Tengah. Sesuai janji Bit Tengah ya, kita akan memperlihatkan kebun kita ini yang bagian di depannya ya, sahabat Bit Tengah. Mana? Ini memang kebun ini kita yang kerjakan, kita yang rawat ya. Memang sudah lama ditawarkan yang punya ya. Sudah lama ditawarkan, kita bilang tunggu dulu lah Pak, tunggu kita punya uang. Jadi iyalah, tapi dikasih tempo, syukur puji Tuhan. Akhirnya Bit Tengah dan Pak Tengah bisa beli walaupun dengan mengkredit. Sahabat Bit Tengah bertanya ya semalam, Bit Tengah apakah di situ bisa kredit kebun? Jadi Bit Tengah akan langsung jawab dengan jujur. Di sini bukan kebunnya yang kita kredit, sahabat Bit Tengah. Kita pinjam uang ke bank, jadi kita bayar kebun, jadi kita bayar kreditnya ke bank seperti itu. Dan kita mengkredit ke bank atau bayar hutang ke bank selama 5 tahun kurang lebih ya, sahabat Bit Tengah. Walaupun lama tidak masalah lah. Waktu tidak akan terasa, siang malam nanti juga selesai seperti itu. Yang penting kita punya masa depan lah dulu ya. Ini sudah berbuah ya, di belakang masih kecil-kecil. Sahabat Bit Tengah bisa ingat ya, kita di sana ada dulu bikin sumur. Jadi syukur ini jodoh dengan kita. Puji Tuhan sekali sahabat Bit Tengah. Ini dia bagian di depannya. Di sini mengangkut buah pakai sungai ya, pakai pong-pong. Itu sungainya ya. Dan di sini juga Bit Tengah sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita dapat kebun yang langsung di tepi sungai seperti ini ya. Di Riau ini ya, sahabat Tengah, khususnya di Inhil, kita itu satu keberuntungan kalau kita beli kebun itu langsung di pinggir parit besar seperti ini. Tidak melangsir-langsir lagi, karena langsung kita panen buahnya, langsung keluar, langsung bisa diangkut pong-pong. Ini juga satu keberuntungan buat kita ya. Ini dia bagian depannya. Sahabat Bit Tengah mau minta saran ini ya buat sahabat semuanya. Kita bagusnya bikin gubuk di depan, di tengah, apa di belakang. Nanti kasih saran ya sahabat Bit Tengah semuanya, di mana kita bagusnya bikin gubuk, di tengah, di depan atau di belakang ya. Ini dia ya sahabat Bit Tengah. Ini kita bagian di depannya, bisa kita lihat ya. Ini juga satu keberuntungan, puji syukur. Kebunnya sudah ada pinangnya seperti ini, sudah besar-besar ya. Ini juga satu keberuntungan bagi kita. Kita hanya tinggal sisip nanti di mana yang tidak ditumbuhi pinang. Nanti Bit Tengah dan Pak Tengah rencananya akan menanam pinang, di mana nanti kita bisa tanam satu tabungan lagi buat kita. Nanti Bit Tengah mau di depan ini. Kalau nanti kita di depan buat gubuk atau di tengah, Bit Tengah rencananya akan tanam sayur-sayuran lah ya, agar kita tidak belilah, membantu-bantu seperti itu. Kita lihat Pak Tengah, dia semangat sekali bersihkan pinang ya sahabat Bit Tengah. Sangat semangat Pak Tengah. Tapi ya mulai kita beli kebun ya, kita harus giat lah. Itu dia langsung. Sampai tadi di sini tidak ada berhenti itu sahabat Bit Tengah. Langsung hitungnya. Piga batang ya, batang mayang nih. Baju sudah basah padahal baru nyampe itu. Semangat sekali dia. Tapi kata Pak Tengah, mulai kita punya kebun ini harus kerja ekstra, bisa. Sahabat semua ya, sekarang semua tanaman ini udah milik kita. Berarti puji Tuhan, bekerja ya, biar selamanya sama kita. Walaupun agak sedikit lelah lah nanti karena ekstra. Namanya perjuangan kan? Iya. Sudah biasa. Ini satu baris di depan dari tanam pinang. Dulu kita juga ya nanam upahan. Sekarang udah jadi milik kita juga. Masih ingat sahabat Bit Tengah ya, waktu Pak Tengah di belakang gali sumur. Itulah yang di belakang. Itu sudah mulai proses nih. Itu udah mulai proses. Ukuran segini lah. Kalau ini lebarnya 100 meter, panjangnya ke belakang 500 meter. Berarti jumlahnya 5 kali 100 kan? Baris-baris kata bilang sama sahabat kita berapa baris? 6 baris, tapi tanamannya ke belakang 58 batang. Berarti 6 kali 58 batang, itulah jumlahnya.
coba sahabat di tengah yang penasaran, jumlahkanlah berapa jumlah batangnya nanti semua ya. Itulah pohon sawit kita. Itulah pohon sawit kita. Walaupun masih 1 hari punya kebun. Serainya pun semua udah milik kita. Jadi Pak Tengah sama Bi Tengah semangat. Karena memang udah lama kita teringin ya, tapi baru kali ini bisa kita selesaikan. Semoga nanti hari-hari selanjutnya bisa beli kebun lagi lah. Walaupun nanti jangka waktunya entah kapan, entah berantah kapan. Tapi masih hancur semua sahabat Bi Tengah. Harus di pruning, harus dibabat. Babat biasa. Memang udah pekerjaan sehari-hari kita memang, tapi nggak khawatir lah kalau masalah pruning sama babat masih bisa lah kita kerjakan ya, kita angsur-angsur nanti. Nah, untuk sahabat-sahabat semua juga semangat lah bagi kawan-kawan semua. Kita di sini bukan mengkredit kebun ya, kita sini mengkredit ke bank. Itulah. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun ya, kita harus berjuang, semangat. Semoga video kita pun membantu. Semoga sahabat-sahabat di tengah semua ya, kalau yang belum memiliki jangan putus asa ya, semangat, pasti ada jalannya kalau ada kemauan. Oke lah, Pak Tengah udah semangat ini, pinangnya udah besar. Coba tunjukkan yang agak ke tengah dia, Pak Tengah. Ayolah kita nengok sekitar sini ya. Jelas semua sahabatnya, memang sawitnya agak hancur juga ya, tapi ya kalau kita rawat mudah-mudahan masih pulih dia. Kalau membayar untuk angsurannya bisalah dibantunya nanti ya. Makanya kita harus memberanikan diri. Kalau tidak ada keberanian, tidak ada keberhasilan, gitulah. Nah, nanti kalau siap pruning, angsur-angsur lah dia babat ataupun pemupukan ya. Inilah kebun kita sekarang ya, kebun kita. Ini makanan zaman dulu ini ya. Sahabat di tengah semuanya, Pak Tengah teringat masa kecil-kecil dulu di kampung. Kami ternak kambing dulu, inilah kami berebut sama kawan-kawan, sama abang-abang semua. Makanan gratis. Gambut. Makanan gratis, nggak ada kena apa namanya, Pengawet. pengawet. Mengingatkan masa laluku dulu kecil. Inilah ya sahabat kita semuanya. Memang pokoknya sudah sedikit tinggi ya, tapi menurut prediksi perkiraan Pak Tengah, kita bisa mengambil hasilnya. Ini khusus setengah ke depan ya, separuh ke depan. Bisalah kira-kira 10 tahun lagi bisa kita ambil hasilnya. Karena ke belakang dia masih, apalagi yang paling di belakang, sahabat kita bisa lihat ya, waktu kita bikin sumur itu, waktu kita mau makan kehujanan itu, di situ masih kecil pokoknya. Kita bisa harapkan juga yang itu ya. Nanti kalau sudah terlalu tinggi kita juga bisa tukar. Yang penting di sini Bi Tengah dan Pak Tengah bersyukur masih bisa beli kebun. Tadi kalau kebunnya bagus, pokoknya bagus seperti itu, bersih, mungkin kita tidak bisa beli ya. Mungkin karena dalam kondisi seperti inilah baru kita bisa beli seperti itu. Nanti kalau perawatannya itu tergantung kita. Kalau kita mau kebun kita bersih, banyak buahnya, pohonnya bagus, semuanya menghasilkan, itu tergantung usaha kita untuk merawatnya juga, mengasih pupuk, membabat, memeruning seperti itu. Tergantung usaha kita untuk lebih membuat kebun kita lebih menghasilkan lagi seperti itu ya. Jangan asal sudah ada kebun sudah, jangan seperti itu. Kita harus buat perawatan, pupuk atau semprot rumputnya, seperti itu. Bi Tengah dan Pak Tengah juga sudah biasa, walaupun belum ada kebun kita sendiri, tapi Bi Tengah dan Pak Tengah juga
perawatan seperti itu sudah biasa ya, karena itu juga kerjaan kita setiap hari. Tapi ini nanti kita sudah bekerja di kebun kita. Siap nanti kita bekerja di kebun kita, kita bisa lagi cari kerja ke tempat yang lain seperti itu ya. Tidak juga bisa lepas tangan ya, sahabat tengah. Kita tidak juga bisa mengharapkan hasil dari kebun juga, karena hasil dari kebun dan hasil dari yang lainnya juga kita mesti bayar kredit ke bank setiap bulan. Iyalah kalau bulan-bulan yang lewat kita tidak punya kredit, tidak punya utang ya. Mulai hari ini Bik Tengah dan Pak Tengah sudah punya tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jangan sempat nanti kepercayaan orang itu luntur kepada kita. Jadi bagaimana cara kita agar semuanya berjalan dengan lancar, kredit kita berjalan dengan lancar. Seperti berarti kita harus membagi-bagi tenaga kita ya. Berarti kuncinya hanya satu, kita tetap semangat dan tetap sehat-sehat agar kita tetap bisa bekerja seperti itu. Jadi buat sahabat Bik Tengah semua dimanapun berada, mungkin yang belum punya rumah, yang belum punya kebun harus tetap semangat, karena kalau kita mau usaha, kalau kita tetap berusaha, tidak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi kalau janji Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, tapi harus kita selingi dengan usaha. Jangan berserah kepada keadaan seperti itu ya. Mungkin ini beberapa hari lagi baru Bik Tengah dan Pak Tengah sudah mulailah nanti perawatan semua ya. Inilah kebun kita tadi, semoga sesuai juga nanti seperti yang kita inginkan. Semoga Bik Tengah dan Pak Tengah juga nanti bisa merawat semaksimal mungkin ya, supaya sahabat semua juga tidak kecewa seperti itu ya sahabat Bik Tengah. Ini hari ini Bik Tengah dan Pak Tengah mau mulailah. Mungkin ini kita mau survei-survei aja dulu, tunjukkan kepada sahabat semua dimanapun berada, seperti inilah kondisi. Mungkin sahabat pikir gini, waduh kebun Bik Tengah seperti hutan belantara. Tidak apa-apa, yang penting kalau hutan belantara kita masih bisa bersihkan nanti sahabat Bik Tengah. Yang penting kita punya kesempatan, sudah punya kebun seperti itu. Hari ini khusus kita tunjukkan dulu kondisi kebun kita ya. Jadi kembali lagi kepada apa yang tadi ya. Kita bagusnya buat gubuk di mana ya sahabat Bik Tengah? Kita buat gubuk di depan, di tengah atau di belakang. Di belakang sahabat Bik Tengah bisa lihat di vlog kita yang lain. Kita ada di situ buat sumur. Itulah lokasinya. Kalau di belakang berbatasan dengan hutan. Yang sebelah kiri hutan, yang sebelah kanan hutan, di belakangnya juga hutan yang masih belantara sekali. Itulah kita buat sekali lagi kita buat gubuk di depan, di tengah atau di belakang. Mohon sarannya buat kita semua ya sahabat Bik Tengah. Oke ya sahabat Bik Tengah, jadi seperti ini ya. Ini dia jalur darat. Ini yang bisa dilalui roda 2 atau kereta Honda seperti itu, motor ya. Kalau kita mau jalur air, itu dia dekat juga dengan kebun kita, itu dia ya. Nanti ketika kita panen buah pertama juga Bik Tengah akan lihatkan kepada sahabat semua nanti ya. Itu dia. Jadi ini sudah alat-alat tempur semua sudah standby. Dan botol kita juga sudah standby di sini ya. Jangan tanya, air minum sangat banyak Bik Tengah bawa tadi karena panas di sini ya. Ini botol. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya sampai di tengah. Besok akan kita perlihatkan semua kebun kita sampai ke belakang ya. Kita berhenti dulu lah, sudah capek. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah dan Pak Tengah. Tetap dukung kita ya. Ingat, tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Maju horas. Sampai jumpa sahabat Bik Tengah semuanya. Kerja lagi, kerja.